kebakaran pabrik kimia terjadi di Jalan Raya Rangkas Bitung, kilometer 2 Cikande, Serang, Banten. 1 orang karyawan pabrik meninggal dunia dan 1 orang luka-luka akibat kebakaran itu. Ini adalah rekaman video amatir warga yang menggambarkan kebakaran di PT Tunas Sumber Ide Kreasi Kimia. Kebakaran melanda salah satu gedung di dalam kawasan pabrik Jumat sore. Api yang terus membesar membakar gedung, membuat para pegawai pabrik yang tengah bekerja berusaha keluar dari pabrik. Dari kejauhan tampak asap hitam membumbung tinggi. Diduga api membakar bahan-bahan yang mudah terbakar di pabrik itu sehingga api cepat membesar dan merambat. Warga sekitar dan karyawan pabrik berusaha mencari tempat yang aman dari kobaran api. Ya. Saat petugas damkar berusaha memadamkan api, semua karyawan dievakuasi ke depan kawasan pabrik. Personel Polres Serang juga mengamankan arus lalu lintas di depan kawasan pabrik, serta mengamankan para karyawan pabrik dan warga sekitar agar menjauhi lokasi kebakaran. Guys, kalian lihat gak sih berita soal kebakaran di pabrik kemarin? Oh iya, lihat di berita banyak banget. Iya tuh katanya ada 1 orang yang tewas loh, kesian banget. Iya, gue baca di internet sih katanya gara-gara konslet. Terus itu tuh kejadiannya tuh di dekat pabrik bahan kimia gitu, yang banyak flammable-nya. Yang namanya bencana gak ada yang tahu sih mana. Tetap aja walaupun namanya bencana, sebenarnya tuh ada cara untuk mencegah kejadian kayak begitu lagi supaya nggak kejadian lagi. Ya benar banget, apalagi untuk pabrik yang udah modern kayak gitu. Seharusnya udah punya sistem keamanan yang otomatis. Nah betul, sistem ini biasa kita kenal dengan sebutan Industrial Automation Safety System, di mana otomasi itu tuh diterapkan di dalam sistem keamanan pabrik. Oh iya, tapi kira-kira Industrial Automation Safety System itu apa ya? Ayo kita simak. Halo teman-teman, kami dari kelompok 10 dan hari ini kami akan membahas Industrial Automation Safety System bersama saya Melinia Novita. Saya Ferry Gunawan. Saya Jonathan. Saya Marcel Darmawan. Saya Aldo Salim. Saya Hugo Alfonso. Saya Nikolaus. Dan saya Angeli. Teman-teman, otomasi itu merupakan suatu teknologi yang menggabungkan aplikasi ilmu mekanika, elektronika, dan dalam perkembangannya menggunakan sistem berbasis komputer. Nah, dalam otomasi, proses atau prosedurnya biasa disusun menurut program instruksi, serta dikombinasikan dengan pengendalian otomatis untuk meyakinkan apakah semua instruksi itu sudah dilaksanakan seluruhnya dengan benar, sehingga produktivitas, efisiensi, dan fleksibilitas menjadi meningkat. Nah, salah satu penggunaan otomasi ini dilihat dari sistem keamanannya nih. Di mana dengan adanya sistem ini, kita bisa terlindungi dan mengendalikan bahaya yang mungkin terjadi di tempat kerja kita, sehingga menjadi tingkat risiko yang dapat diterima. Nah, dalam safety system biasanya melibatkan yang namanya safety circuit yang kayak gini nih. Safety circuit ini merupakan sebuah komponen yang berfungsi untuk mencegah terjadinya malfungsi dalam sistem elektronik dengan mengaktifkan sinyal atau mengaktifkan trip circuit dalam alat pengaman. Safety circuit sendiri bisa dibagi menjadi beberapa kategori. Untuk yang pertama merupakan konfigurasi safety circuit dengan gangguan arti atau listrik bumi. Untuk contoh penggunaan dalam safety circuit dengan saklar tunggal dalam sistem pintu pengaman bisa dilihat seperti ini. Nah, dengan saklar tunggal atau single safety limit switch di SW1 dan K1 yang merupakan relay. Nah, perhatikan bahwa kontrol circuit dipaksa terbuka secara langsung oleh safety switch dalam operasi positif. Nah, untuk safety kategori yang kedua, memiliki fungsi serupa dengan safety kategori yang pertama, tapi juga memiliki fungsi operasi monitor. Safety circuit kategori kedua mampu memonitor atau mengawasi operasi dalam interval yang sesuai menggunakan suatu sistem kontrol. Dalam satu sirkuit dengan saklar tunggal, rangkaiannya seperti ini. Dengan safety switch di SW1 dan reset switch di S1, safety relay di K1 dan K2, dan kontaktor magnetik di KM1. Pada feedback circuit, sistem ini juga memeriksa apakah kontak welding sedang dilakukan dalam rangkaian melalui Q1 dan Q2. Safety sistem kategori ketiga memiliki beberapa fungsi keamanan terkait dengan redundansi dan meningkatkan reliabilitas pada input dengan input duplikat menggunakan safety switch SW1. Redundancy circuit dengan circuit relay coil duplikat
dan redundansi output dengan circuit relay unit output duplikat yang dipasang paralel. Salah satu contoh sirkuit dengan kategori ini dengan 2 buah limit switch dapat dilihat di sini. Nah, dalam rangkaian ini juga terdapat sistem pemeriksaan keselamatan otomatis sebelum operasi pada pintu keamanan dilakukan. Sistem ini memeriksa apakah terdapat masalah pada tiap relay dan mencegah dimulainya operasi apabila ditemukan suatu masalah. Nah, operasi monitor pada kategori ini juga dilakukan untuk mengawasi terjadinya kontak welding dan memeriksa apakah pintu pengaman sedang terbuka atau tertutup. Melalui safety switch SW1 dalam posisi positif dan SW2 dalam posisi negatif, mengurangi kesalahan yang sering terjadi dengan menghubungkan SW1 dan SW2 dalam kondisi tersebut. Dan untuk safety system yang keempat, sistem ini memiliki desain yang memampukan pintu pengaman tetap terkunci walaupun listrik mati, dan juga mampu mencegah terjadinya kesalahan dalam operasi. Peningkatan reliabilitas pada sistem ini juga terjadi di sirkuit feedback dengan menghubungkan sirkuit output KM1 dan KM2 menuju ke interface relay unit seperti di gambar tersebut. Safety system kategori ini juga memiliki fitur deteksi korsleting dengan menghasilkan potensial elektrik di antara 2 saluran pada input 2 saluran. Selain itu, sistem juga mampu melakukan pemeriksaan keamanan otomatis dan monitoring seperti pada kategori sebelumnya. Apabila memang terjadi suatu kesalahan di pabrik, suatu safety system tentu memiliki suatu perangkat yang dapat digunakan untuk menjalankan fungsi safety dari sistem tersebut, yang biasa disebut dengan safety relay. Safety relay sendiri tersedia dalam beberapa bentuk, bisa berupa switch, button, dan sebagainya. Tetapi, agar dapat dioperasikan secara efektif untuk menghindari terjadinya kecelakaan, safety relay dibuat agar strukturnya jelas dan mudah dioperasikan, sehingga tidak memerlukan pelatihan khusus untuk mengoperasikannya. Hanya memerlukan pengetahuan kelistrikan umum dan kesadaran tentang standar yang diperlukan dalam situasi khusus. Beberapa fungsi dari safety relay antara lain menghentikan gerakan mesin dengan cara yang terkendali dan aman, memantau posisi penjaga yang bisa digerakkan, mengganggu gerakan penutupan selama akses, mati atau berhenti darurat. Nah, adanya safety relay ini menjadi cara sederhana dan efisien untuk memenuhi standar keselamatan yang ada, juga untuk melindungi personel dan menjaga peralatan agar tahan lama. Dalam sistem keamanan, terutama di industri, juga ada standar fungsional yang harus diperhatikan ketika melakukan desain peralatan keselamatan. Standar ini memberikan panduan mengenai cara merancang sistem kontrol untuk memastikan persyaratan keselamatan terpenuhi. Standar lama biasa menggunakan prinsip redundansi, keragaman, dan diagnostik. Tapi standar tersebut juga menghilangkan elemen waktu yang sebenarnya penting. Pendekatan keselamatan fungsional baru ini bisa kita lihat dalam proses perhitungan probability of failure per hour dan mean time to dangerous failure. Dengan adanya elemen waktu ini, perancang dapat menjadi lebih yakin bahwa sistem keamanan yang ada akan bekerja dengan baik dari sekarang dan seterusnya. Contoh lain dari standar fungsional waktu yang ada bisa kita lihat di ISO 13849-1/2006 dan IEC 62061-2005 yang menerapkan elemen waktu di sektor permesinan. ISO 13849-1/2006 dibuat berdasarkan kategori struktur keselamatan, sedangkan IEC 62061-2005 dibuat atas fondasi struktur atau toleransi kesalahan perangkat keras. Oh iya, baru-baru ini dalam sistem keamanan muncul suatu pendekatan K3 baru yang dikenal dengan Smart Safety loh. Safety Management and Attitude Reinforcement Techniques atau SMART adalah pendekatan K3 dengan mensinergikan pendekatan kesisteman, operational safety, dan human factors. Smart Safety berdasarkan pendekatan kultur atau budaya lokal dengan mengadopsi pendekatan K3 yang sudah berkembang seperti OHS, Management System, BBS, dan Process Safety Management. Oke, tapi kalau safety system di otomasi sistem industri ini bisa kita lihat di mana sih sebenarnya? Penggunaan safety system ini biasanya sebenarnya kita bisa lihat di penanganan material-material yang memiliki potensi bahaya. Misalnya bahan kimia, logam, dan peralatan tajam, serta alat-alat berat dan bahan-bahan yang diperlukan suhu ekstrim dan alat-alat listrik lainnya.
Jadi begitu pembahasan kami soal safety system dalam otomasi industri. Kami harap ada satu atau dua hal yang kalian bisa ambil maknanya dari pembahasan kali ini ya teman-teman. Ya, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa share, like, comment, and subscribe. Gimana sih urutannya? Dari Kan dari bawah. bawah ini. Dari bawah. Oh, naik ke atas. Iya. Oh, Ya, ada apa lagi data? Oke, udah belum? Satu. Udah. Di mana otomasi itu tuh diterapkan di dalam sistem keamanan di dalam pabrik. Oh iya. Tapi kira-kira definisi sistem itu apa ya? Suaranya kedengeran kan? Iya. Bukan yang warna udah.